Halo teman-teman, Rails 8 udah keluar, saatnya kita bahas tentang Rails 8. Let's go! So, pada tanggal 7 November kemarin ya, jadi Rails 8 ini dirilis yang alpha-nya. Jadi sebelumnya ada beta sama RC1, cuman sekarang udah yang alpha nih. Dia headline-nya yang sekarang itu no pass required. Pass ini dia itu platform as a service. Jadi kalau teman-teman sering deploy di Vercel, Netlify dan lain-lain itu pas. Nah, di sini Rails 8 nge-encourage kita buat nggak ngegunain pas. Salah satu highlightnya itu ya. Oke, jadi kita akan coba bahas sedikit demi sedikit. Oke, di sini yang pertama nih ya, paragraf pertamanya itu jadi deploy modern web apps itu dengan semua provision untuk cepet, terus secure dan gampang diupdate. Jadi sesuatu hal yang susah buat developer gitu ya. Jadi makanya banyak yang ngegunain si platform as a service. Jadi di sini tuh konteksnya supaya si developer itu nanti bisa dengan pede lah ngegunain entah itu bare metal atau misalkan pakai VPS gitu ya, pakai cloudnya tapi kita yang setting sendiri gitu, nggak pakai si platform as a service. Nah, terus juga di sini tuh jadi Sirius 8 itu pengen nge-solve masalah itu. Nah, jadi makanya dia itu pengen untuk ngebikin highlightnya itu no pass required. Jadi kita si developernya itu kayak disuruh tuh lo kerjain sendiri biar nggak harus pakai platform as a service. Nah, Sirius 8 ini dia ngegunain yang namanya Kamal 2 plus Thruster. Nah, jadi Kamal 2 ini nantinya digunakan untuk alat deploymentnya si Rails by default. Jadi kalau misalkan kita ngoding atau bikin aplikasi pakai Rails, nah nanti kita bisa dengan mudah ngedeploy aplikasinya kita ngegunain Kamal. Nah, kita bisa pakai Cloud VM atau virtual machine atau misalkan your own hardware. Jadi misalkan kita mau deploy di servernya kita sendiri itu bisa nggunain Kamal. Nah, si Kamal ini juga ngasih apa ya kayak mempermudah kita juga gitu ya dengan menggunakan satu komen aja namanya Kamal setup. Terus nanti ketika kita tulis command si Kamal setup, dari situ akan di settingin servernya kita sama si Kamal ini supaya bisa diakses di production. Nah, terus yang dibutuhin apa aja? Yang dibutuhinnya cuman IP address buat ngeset server, terus SSH key-nya aja. Terus habis itu you will be ready go into production in under 2 minutes. Nah, jadi bisa si aplikasinya itu bisa diakses di production kurang dari 2 menit. Nah, terus juga kalau misalkan Rails gitu ya. Jadi nanti tuh kita punya Docker filenya itu udah di-tune gitu ya, kayak dibikin seefisien mungkin buat production ready. Yang dibutuhin cuman apa? Cuman registry account-nya kayak misalkan Docker Hub atau GitHub gitu. Terus juga di sini REST 8 gunain si Thruster yang mana itu buat si Puma web servernya untuk nge-provide X and file acceleration, asset caching sama asset compression. Jadi di sini tuh uniknya adalah this mean there is no need to put an Nginx or any other web server in front gitu. Jadi kita dengan ngegunain si Thruster itu kita nggak harus lagi nge-install Nginx atau misalkan KDE dan lain sebagainya gitu ya. Kita cukup pakai si Puma web servernya plus si Thruster. Terus juga Kamal 2 ini punya proxy sendiri yaitu namanya Kamal Proxy untuk ngegantiin traffic. Jadi sebelumnya di Kamal 1 itu pakainya traffic option, tapi di Kamal 2 ini pakainya Kamal Proxy. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya itu dia nge-provide super fast zero downtime deploys ya. Jadi ketika kita deploy kita nggak ada downtime-nya lah gitu. Jadi kita aplikasi jalan, deploy, nggak harus kayak misalkan sekian menit
nggak bisa diakses itu, tapi ini bisa langsung diakses dengan mudah. Terus juga di sini ada automated SSL certificates via Let's Encrypt. Terus juga ini nih yang kayak apa ya? Kayak yang mahal juga, yaitu support for multiple application on a single server without any complicated configuration. Cuman gue belum nyoba. Terus juga ada nih together with revised strategy for handling secrets. Jadi nantinya untuk handle secretnya itu udah ada feature built-in integration buat One Password, Bitwarden, LastPass ya. Terus juga nanti ada aliases nih ya. Kalau di komen komen gitu ya, atau di konsol di terminal gitu, kita biasanya bisa ngeset alias gitu ya. Dan di sini contohnya itu ada Kamal Console untuk mulai nge-remote Rails console aplikasi gitu. Terus juga banyak lagi, terus ini juga dijelasin yang bikin si Kamal 2 tuh Donald McBrien and Kamal Proxy Starter itu sama Kevin McConnell. Dua-duanya dari 37 Signals. Terus juga ada solid reduction of dependencies. Nah, jadi sebelumnya itu si Rails ini di Rails World berapa ya? Rails World 2023 lah. Pokoknya si DHH ini ngomongin kalau si Rails ini one person framework gitu. Nah, makanya di Rails 8 ini dia itu pengen ngurangin dependensi yang ada di si frameworknya. Jadi sebisa mungkin dependensinya itu nol gitu, nggak harus install apa, misalkan nggak harus install Redis, terus kayak database kita bisa pakai defaultnya si SQLite. Nah di sini jelasin juga nih, dulunya nih ya Rails itu butuh kayak either MySQL atau Postgres, terus juga Redis buat ngebikinin si fiturnya itu semuanya bisa jalan lah, kayak jobs, caching, sama WebSocket. Nah, sekarang itu tuh semua bisa dilakuin hanya dengan SQLite aja gitu ya. Kenapa? Karena sekarang itu si Rails 8 ini by default itu ngegunain yang namanya New Database Back Adapters name Solid Cable, Solid Cache, and Solid Queue. Nah, kita akan coba bahasnya satu persatu. Terus premisnya semuanya itu kenapa? Karena sekarang itu storage itu udah cukup cepat kata mereka gitu ya. Jadi nggak butuh lagi ngegunain RAM gitu buat banyak tas. Kalau misalkan teman-teman gunain Redis itu gunain si RAM in memorinya gitu ya. Makanya Redis terkenal cepat untuk caching dan lain-lain. Nah, tapi kalau di sini karena sekarang itu menurut si eh, kontributor Rails ini, mungkin DHH-nya langsung ya, storage itu udah cukup kenceng, jadi makanya mereka bikin si trifecta of new database backs adapter. Oke, kita bahas dari solid cable dulu. Jadi solid cable ini ngegantiin kebutuhan Redis ya sebagai PubSub server, kayak untuk WebSocket message from application to client connected to different process. Terus juga mungkin kalau teman-teman yang udah sering apa ya, udah sering ngoding pakai Redis, tahu fungsinya si Redis buat apa gitu. Nah, di sini si solid cable ini ngegunain fast polling. Hampir mirip cepatannya sama Redis gitu ya, cuman karena itu storage ya berarti kemungkinan besar si Redis harusnya lebih cepat gitu. Terus juga selain solid cable ada solid cache. Nah, ini fungsinya juga untuk ngegantiin si Redis atau memcache buat storing HTML fragment. Jadi ketika satu buah page dia di cache, dia itu kemungkinan kalau menggunakan sistem caching akan lebih cepat ketika diakses lagi. Terus juga ada solid queue. Solid queue ini kalau misalkan teman-teman punya worker atau jobs itu yang dipanggil, bisa nggak langsung nunggu si prosesnya jalan, bisa dipanggil nanti lagi gitu ya. Nah, itu biasanya pakai Redis juga ya untuk memisahkan job running. Nah, terus juga sebelumnya kalau misalkan ngoding di Rails ketemu game kayak rescue, delay job, sidekick gitu ya, paling banyak biasanya sidekick. Nah, itu sekarang bisa diganti pakai si solid queue. Nah, terus dari sini juga tujuannya itu
untuk ngilangin dependensi ke si Redisnya gitu. Makanya ketika dibikin si Rails 8 ini, tujuannya nanti nggak harus ada dependensi lain. Paling cuman si database doang ya, karena pakai SQLite atau mungkin either teman-teman pakai MySQL atau Postgres. Nah, yang selanjutnya itu si Rails 8 ini ngebikin si SQLite ini ready buat production. Jadi sebelumnya kalau kita di development ngoding Rails itu kan by default pakainya SQLite. Nah, tapi di sini udah dibikin maksimal lah si SQLite-nya ini bisa dipakai buat production. Terus udah dicobain juga, jadi si 37 Signals ini udah ngebikin aplikasi ya, namanya Once gitu. Terus dia sekarang udah ada banyak yang install, entah itu buat Campfire atau Writebook. Terus semuanya itu running pakai SQLite. Jadi SQLite-nya ini udah dicoba, udah battle tested di production. Terus karena si SQLite juga ngegunain si WAL dan immediate mode gitu ya. Jadi bisa memprovide semua yang dibutuhkan. Nah, terus juga untuk front end bundling asset manajemennya gitu ya. Di Rails 8 ini ngeganti yang sebelumnya Esperockets with PropSaft. Jadi aset pipeline-nya si Rails diganti nih dari yang sebelumnya Esperocket jadi PropSaft. Nah, terus di sini dijelasin bahwa tujuannya si PropSaft ini di Rails 7 itu kan di Rails World sebelumnya di conference-nya itu ngejelasin no build. Jadi tujuannya biar si JavaScript ini nggak harus bundle-bundle pakai misalkan ban atau ESBuild, Webpack, Fit gitu ya. Jadi si PropSaft ini tujuannya untuk no build, kata si DHH. Terus ini abis aset pipeline ini si Esperocket dijelasin kalau dia itu udah nemenin si Rails itu dari 15 tahun yang lalu, baru sekarang diganti nih ya. 15 tahun yang lalu, terus sekarang aset pipeline-nya di Rails itu pakainya PropSaft. Nah, terus ini yang paling baru juga mungkin banyak ditunggu-tunggu sama developer Rails ya. Itu sekarang ada yang namanya Authentication Basic. Jadi kita bisa ngegenerate ya pakai komennya si Rails, bin Rails generate authentication. Nah, itu nanti bakal ngebikin basic model buat session sama user, terus juga bareng sama password mailer, session controller, dan autentikasinya gitu. Nah, nanti yang dibutuhin itu cuman sign up-nya aja. Kalau misalkan login, bisa dibikin pakai si generate authentication. Dan banyak lagi, jadi intinya dari si Rails 8 ini, headline-nya itu sebenarnya no build or no pass gitu ya. Kalau misalkan di Rails 7 atau Rails 7-nya itu mungkin no build, lebih ke no build. Terus di Rails 8 ini lebih ke no pass gitu. Jadi nggak usah pakai platform as a service lagi. Kita nanti di encourage buat mungkin punya VPS sendiri ataupun bare metal sendiri, nanti bisa di setup pakai Kamal gitu ya. Oke, jadi segini dulu buat si Rails 8-nya. Mungkin teman-teman yang penasaran bisa langsung akses aja di sini. Nanti gua share link page-nya di description. Terus nanti gue juga mau coba-coba buat bikin aplikasi pakai Rails 8. Kita bikin pakai VPS sendiri. Terus kita coba deploy gimana gitu ya. Kalau misalkan cuman vanilla Rails saja, nggak ada dependensi pakai framework front end apapun, cuman si bawaannya si Rails 8. Oke, stay tune terus. Salam programmer best friend.